Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Goblin Nation dari komik Superior Spider-Man volume 1 isu 27-31. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video dalam playlist Superior Spider-Man. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Norman Osborn alias Green Goblin alias Goblin King terus melakukan tindakan demi memperluas kekuasaan. Dia memimpin pasukannya dan menyerbu markas Roderick Kingsley alias Hobgoblin. Tentu saja Kingsley juga tidak tinggal diam. Dia tampil sebagai Hobgoblin dan memberikan perlawanan bersama para anak buahnya. Dengan demikian, bentrokan pun berlangsung antara pihak Green Goblin menghadapi Hobgoblin, sampai Norman meminta mereka semua berhenti. Menurutnya pertempuran ini hanya membuat mereka saling melemahkan dan mengurangi jumlah. Lebih baik masalah ini diselesaikan melalui duel 1 lawan 1. Pemenangnya akan merebut segala kekuasaan orang yang kalah. Hobgoblin menerima tantangan tersebut, maka terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dalam duel yang sengit ini, Hobgoblin sempat unggul. Dia juga meremehkan Green Goblin sebab dia mengira sosok di hadapannya bukanlah Norman Osborn. Alangkah terkejutnya Hobgoblin ketika Norman menunjukkan bekas luka di dadanya. Bekas luka itu didapat akibat tusukan glider saat dahulu melakukan baku hantam melawan Spider-Man. Ini artinya Green Goblin tersebut memang adalah Norman Osborn. Seketika itu Hobgoblin menjadi takut dan panik. Akibatnya dia bisa dibunuh oleh Norman. Dengan matinya Hobgoblin, semua anak buahnya beralih menjadi pengikut Norman. Ini membuat pasukan Norman menjadi semakin besar. Setelah berhasil mengalahkan Hobgoblin, Norman Osborn akhirnya melancarkan serangan terbuka di kota New York. Di berbagai lokasi, para pengikutnya muncul dari Goblin Underground dan melakukan tindakan kejahatan, termasuk pengerusakan, perampokan, dan pembunuhan. Para polisi dan Avengers tentu berusaha menangani ini tapi mereka kewalahan. Sedangkan Otto Octavius, sang superior Spider-Man, merasa kebingungan. Dengan mata dan telinganya, dia tahu bahwa kota sedang kacau. Namun dia tidak mendapat laporan sama sekali dari semua Spider-Bot. Ditambah lagi, komunikasinya dengan Spider Island juga telah terputus. Di tengah kebingungan ini, Otto menyadari bahwa ada area di kota yang mendadak tidak dapat dipantau oleh Spider-Bot. Jadi Otto harus pergi ke sana untuk melihat secara langsung. Area tersebut adalah jembatan Brooklyn. Setibanya di sana, Otto melihat lambang Goblin yang besar. Otto akhirnya tahu bahwa Norman Osborn merupakan dalang di balik segala bencana ini. Dalam kepala Otto, pikiran Peter Parker masih berkeliaran melihat-lihat sisa ingatannya. Dia kini tahu bahwa memorinya tinggal tersisa 31 saja. Dia juga harus waspada agar tidak dipergoki oleh pikiran Otto. Sekarang dia ingin mengalahkan Otto, maka dia memutuskan mencoba suatu cara, yaitu memeriksa ingatan Otto. Ketika melakukannya, Peter mengalami sesuatu yang tidak terduga. Dia melihat kenangan Otto sejak Otto dilahirkan. Bahkan dalam proses ini, Peter ada dalam posisi Otto. Dengan demikian, Peter menjadi seorang bayi yang dipeluk oleh ibu Otto dan diberi nama Otto Gunter Octavius. Peter kemudian mengalami masa kecil ketika Otto dipukuli oleh ayahnya sendiri. Masa sekolah Otto, kematian sang ayah, proses Otto mengembangkan tentakel mekanik, hingga insiden di mana Otto menjadi Dokter Octopus. Selama menjalani segala ingatan ini, Peter tentu tak mau kehilangan jati dirinya. Dia terus berusaha menyebut-nyebut namanya. Sayang sekali ujung-ujungnya dia tetap terpengaruh dan menganggap dirinya sebagai Dokter Octopus. Setelah terpengaruh, Peter melihat ingatan di mana Otto berkali-kali dihajar oleh Spider-Man. Akibat segala pemukulan ini, badan Otto mengalami kerusakan parah hingga menderita penyakit yang menyebabkan dirinya sekarat. Ingatan ini membuat Peter sangat membenci Spider-Man. Sementara itu, Otto sedang sibuk di apartemennya. Dia meneliti Spider-Bot demi mencari tahu bagaimana Norman lepas dari pengawasan teknologinya. Di situ ada pula Anna Maria Marconi yang membawakan makanan sekaligus mengungkapkan kecemasannya tentang kondisi Otto. Akibat masalah Goblin, Otto kini memang sudah jarang tidur, makan maupun mengurusi perusahaan Parker Industries. Dalam pembicaraan dengan Anna Maria, Otto tiba-tiba teringat sesuatu. Ada bagian pada Spider-Bot yang bukan rancangannya. Bagian tersebut adalah perangkat pengenalan wajah yang diciptakan oleh Uatu Jackson, yaitu rekan Otto ketika masih bekerja di Horizon Lab. Di gedung Alchemax, ada Jonah Jameson, sang wali kota New York. Rupanya dia menganggap Green Goblin bekerja sama dengan Spider-Man dalam upaya menghancurkan kota. Maka sekarang Jonah ingin melaksanakan niatnya membunuh Spider-Man.
Dia meminta Alchemax untuk bersiap mengaktifkan robot-robot Spider Slayer. Sebenarnya pihak Alchemax memberitahu bahwa semua robot ini harus menjalani pengujian sebelum bisa dikerahkan. Tetapi Jonah menegaskan bahwa Spider-Man harus secepatnya dihabisi. Jonah juga meminta sesuatu, yaitu terlebih dulu harus ada yang ditambahkan pada Spider Slayer. Dia ingin Spider-Man tahu bahwa ini memang merupakan rencananya, jadi wajahnya harus ditampilkan pada layar robot-robot ini. Setelah modifikasi itu dilakukan, Jonah tampil di depan banyak jurnalis. Dia mengklaim sudah punya cara untuk menghentikan kekacauan Goblin. Dia langsung saja memperlihatkan robot-robot Spider Slayer, yang kini disebut sebagai Goblin Slayer. Jonah yakin pasukan robot ini akan bisa menangkap para penjahat Goblin. Tanpa disadari oleh masyarakat, Jonah sebenarnya berbohong. Dia tidak berniat mengerahkan Spider Slayer untuk mengatasi serangan Goblin. Sasaran utamanya tetap adalah Spider-Man. Di gedung Parker Industries, Yuri Watanabe muncul bersama para polisi. Tujuannya jelas untuk menginterogasi Peter Parker sehubungan dengan hilangnya Carly Cooper. Seperti disebutkan dalam video sebelumnya, Yuri menganggap Carly diculik oleh Spider-Man. Yuri memang sudah tahu pula bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Itulah sebabnya dia mendatangi Parker Industries. Meskipun begitu, di sana Yuri tidak bisa menemukan Peter, melainkan ditemui oleh wakil Peter, Sajani Jeffrey. Sajani sendiri mengaku Peter sudah lama menghilang dan tak bisa dihubungi. Yuri tidak sepenuhnya percaya pada Sajani, jadi dia bilang akan menugaskan beberapa polisi untuk berjaga di Parker Industries sampai Peter bisa ditemukan. Di West Village, Watu Jackson didatangi oleh Otto yang tampil sebagai Spider-Man. Otto langsung menjelaskan gangguan pada Spider-Bot. Setelah memeriksanya, Watu mengkonfirmasi bahwa sistem pengenalan wajahnya memang telah diretas, sehingga tidak mampu melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Goblin. Dalam pemeriksaan ini, Otto melihat pula peluang untuk melacak sumber gangguan tersebut. Dengan demikian, Otto mulai melakukan penelusuran. Dia memasuki terowongan bawah tanah sendirian hingga tiba di jalur kereta yang seharusnya sudah terbengkalai. Namun Norman memanfaatkan jalur tersebut menggunakan kereta yang diberi lambang Goblin. Dengan cara inilah pihak Norman bisa muncul dan menghilang dari daratan dengan cepat. Temuan tersebut membuat Otto agak kagum, karena Norman mampu mengatur segala operasi ini tanpa diketahui sama sekali oleh siapapun. Ketika sedang mengamati, Otto tiba-tiba merasakan indera laba-labanya aktif serta melihat cahaya terang. Di hadapannya sudah ada Norman yang disertai banyak penjahat super. Walaupun unggul dalam hal jumlah, Norman justru menyuruh para bawahannya pergi sebab dia ingin bicara dengan Spider-Man. Setelah hanya berdua saja, Norman memperlihatkan jurnal buatan Carly Cooper, sekaligus mengungkapkan bahwa dirinya sudah tahu tentang Otto yang merebut badan Spider-Man. Ini jelas membuat Otto sangat kaget. Norman kemudian mengajak Otto bekerja sama dalam menguasai kota New York. Dia menawarkan Otto menjadi wakilnya. Rupanya posisi sebagai orang kedua membuat Otto tersinggung karena merasa direndahkan. Maka dia dengan marah menolak tawaran Norman. Tidak hanya itu, Otto juga menegaskan akan membebaskan kota dari cengkeraman Norman. Jawaban ini membuat Norman menyetrum Otto. Alangkah terkejutnya Norman ketika Otto tidak merasa kesakitan, namun badannya malah terlihat aneh. Ternyata Otto tidak hadir secara langsung di situ, melainkan memanfaatkan hologram melalui alat virtual reality yang diambil dari Angelina Brancarey. Sejak awal, Otto memang tidak mau mengambil resiko masuk ke markas musuh sendirian. Sekarang Otto sedang berada di Spider Island. Sayangnya markas itu tidak terlalu aman seperti yang dia kira. Norman mengirimkan pasukan Goblin, termasuk Menace, Monster, dan Goblin Knight. Mereka leluasa terbang mendekati Spider Island sebab tidak terdeteksi oleh peralatan Otto di sana. Ketika para Spiderling melihat mereka, semua sudah terlambat. Pasukan Goblin dengan cepat menembakkan banyak sekali rudal, yang menyebabkan Spider Island mengalami ledakan besar. Di dalamnya, Otto merasa sangat bingung. Pasukan Goblin bisa menembus sistem keamanannya, padahal dia sudah membongkar gangguan pada Spider-Bot. Tiba-tiba di layar muncul Norman, yang mengungkapkan bahwa keahlian teknologi Otto tidak ada apa-apanya dibanding dirinya. Berikutnya situasi menjadi semakin parah bagi Otto. Pasukan Goblin bergerak membantai semua Spiderling dan merusak semua robot Arachnaut. Sedangkan Otto memilih melarikan diri dengan menaiki robot Living Brain sambil membawa beberapa peralatan penting. Di reruntuhan Spider Island, setelah semua Spiderling mati, pasukan Goblin berlutut menyambut kedatangan Norman, sekaligus melaporkan kaburnya Spider-Man. Norman bilang itu bukan masalah besar, sebab dia tahu cara memancing Spider-Man keluar.
Di Brooklyn, Mary Jane bersama kekasih barunya yang bernama Ollie sedang menonton pengumuman Goblin Slayers melalui televisi. MJ sontak memprotes sebab dia tahu Jonah pasti hanya ingin melenyapkan Spider-Man. Kemudian muncul bahaya ketika mendadak apartemen MJ didobrak oleh bawahan Goblin, yaitu dua orang anak yang dulunya bertugas sebagai bawahan Vulture. Ollie dengan sigap berusaha menghadang anak-anak itu, sedangkan MJ pergi untuk mengambil sesuatu, yang ternyata adalah alat penembak jaring. Rupanya dulu Peter memang pernah memberikan benda tersebut untuk MJ. Berkat alat ini, MJ bisa dengan cepat menembakkan jaring pada kedua bocah Goblin. Berikutnya, MJ mengajak Ollie bergegas melakukan sesuatu, yaitu menyelamatkan orang-orang yang mungkin diincar oleh Goblin. MJ bersama Ollie menemui Bibi May dan suaminya J. Jameson. MJ berniat membawa mereka menjauhi bahaya. Dia juga berusaha meyakinkan mereka bahwa Peter Parker dan Jonah Jameson pasti berada di tempat aman. Tidak lama setelah mereka pergi, tempat tinggal Bibi May dan J. Jameson dimasuki oleh para ninja The Hand yang kini mengabdi kepada Norman. Berkat tindakan cepat MJ dan Ollie, para ninja ini gagal mendapatkan sasaran mereka. Di Parker Industries, Otto tampil sebagai Peter Parker dengan disertai Living Brain. Dia dihampiri oleh Sajani Jeffrey yang memarahinya karena sudah lama tidak mengurusi perusahaan. Kemarahan ini bertambah lagi saat Sajani melihat peralatan Spider-Man yang dibawa oleh Living Brain. Dia merasa keberadaan semua peralatan itu bisa membawa bahaya bagi Parker Industries. Kepada Otto, Sajani memberitahukan pula tentang polisi yang sedang menyelidiki hilangnya Carly Cooper. Pembicaraan mereka berdua diganggu oleh kemunculan Reid yang dengan cepat mengikat Otto sekaligus menyuruhnya mengakui telah menculik Carly. Tentu saja Otto membantah tuduhan tersebut. Otto terbebas dari Reid berkat kedatangan satu sosok lainnya, yaitu Monster. Lensa pada topeng Reid menggunakan teknologi pengenalan wajah buatan Uatu Jackson. Jadi sekarang Reid tidak dapat melihat Monster sama sekali. Akibatnya Monster dengan gampangnya mengalahkan Reid. Setelah mengatasi Reid, Monster berjalan mendekati Otto sambil melepas topengnya. Alangkah terkejutnya Otto ketika tahu bahwa sang pengikut Norman di hadapannya adalah Carly Cooper. Di tengah kekagetan ini, Otto masih menyadari bahaya Monster. Maka dia bersama Sajani bergegas memasuki bangunan Parker Industries, sedangkan Monster dihadang oleh Living Brain. Sayang sekali robot itu tidak bisa memberi banyak perlawanan, sehingga Monster dengan cepat menyusul masuk. Dia sempat ditahan oleh sistem pertahanan bangunan yang berupa tentakel logam. Ini pun tidak terlalu berpengaruh sebab Monster bisa memotong-motongnya. Dalam pelarian dari Monster, Otto sadar bahwa dirinya lah yang sedang diincar. Jadi dia menyuruh Sajani memisahkan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan agar tetap aman. Sesuai perkiraan Otto, Monster memilih mengejarnya. Otto sendiri bertekad untuk melawan. Dia tak mau Parker Industries bernasib sama seperti Spider Island yang sudah hancur lebur. Ketika Monster sudah dekat, Otto langsung menendangnya. Setelah itu, Monster membeberkan sesuatu yang mengejutkan. Rupanya Carly Cooper belum sepenuhnya berada di bawah pengaruh Norman Osborn. Terkadang dia masih bisa berpikir bebas. Monster memilih Otto sebagai target dengan harapan bahwa Otto dapat memulihkan tubuhnya. Tadi tendangan Otto merusak alat audio pada kostum Monster. Dengan begitu, Norman tidak dapat mendengarkan percakapan mereka. Ini memberi peluang bagi Monster untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Kini Monster meminta Otto menyembuhkannya dari Goblin Serum sebelum dia hilang kendali lagi. Sementara itu di Empire State University ada pengumuman bahwa segala aktivitas kampus sekarang dihentikan akibat adanya bahaya Goblin. Karena itu Anna Maria Marconi memutuskan untuk pulang, tapi mendadak ada sebuah mobil yang berhenti di hadapannya. Di dalam mobil itu ada seorang wanita yang mengajak Anna Maria pergi. Sang wanita mengaku disuruh oleh Mary Jane untuk membawa Anna Maria keluar dari kota New York menuju tempat aman. Tanpa diketahui oleh Anna Maria, wanita ini sebenarnya adalah Lily Hollister alias Menace. Anna Maria yang tidak merasa curiga bersedia ikut bersama Lily, padahal dia sebenarnya sedang memasuki perangkap Goblin. Di Goblin Underground, Norman Osborn ditemui oleh Menace yang membawa Anna Maria. Saat itu Norman sedang menonton berita di televisi tentang peristiwa di Parker Industries. Dalam berita ini, Sajani Jeffrey menceritakan bahwa Monster datang menyerang dan melemparkan bom yang menyebabkan runtuhnya bangunan. Akibatnya, Monster dan Peter Parker tertimpa reruntuhan. Sajani mengaku cemas Peter tidak selamat. Ketika melihat kabar ini, Menace ikut merasa takut sebab dia tak mau kehilangan Monster. Sedangkan Norman sendiri tidak terlalu peduli dengan Monster. Dia hanya merasa kecewa sebab tidak berhasil mendapatkan Peter Parker. Norman memang masih tidak tahu bahwa Peter adalah Spider-Man.
Tadinya dia berencana menculik Peter agar bisa memancing Spider-Man. Kini dia harus memanfaatkan umpan lainnya. Di kawasan mistik di negara bagian Connecticut ada Mary Jane bersama Ollie, Bibi May, dan J. Jameson. Mereka telah meninggalkan kota New York. Walaupun begitu, Bibi May tadi mendengar berita tentang kejadian di Parker Industries, sehingga dia merasa khawatir. Tiba-tiba MJ ditelepon oleh Otto yang mengungkapkan bahwa berita yang beredar merupakan tipuan agar dia tidak diganggu untuk sementara waktu. Otto juga menyuruh MJ untuk terus menjaga keselamatan Bibi May. MJ merasa kesal disuruh-suruh seperti itu, tapi Otto malah langsung menutup teleponnya. Di Parker Industries, Otto memang sedang sibuk. Dia bersama Sajani berusaha meneliti kondisi monster demi mengembalikannya menjadi Carly Cooper. Sedangkan Reid yang sedang pingsan sudah dipegangi oleh Living Brain. Di tengah pemeriksaan monster, Otto mendapat panggilan telepon melalui nomor khusus Spider-Man. Sang penelpon adalah Norman Osborn. Otto jelas merasa terkejut dan bingung dari mana Norman tahu tentang nomor rahasia ini. Karena ini adalah panggilan telepon, Norman tidak sadar bahwa Otto sedang tampil sebagai Peter Parker. Jadi Norman masih belum tahu bahwa Peter adalah Spider-Man. Norman lalu menyuruh Spider-Man bersiap-siap, sebab dia akan menunjukkan sesuatu yang spesial melalui lensa kostum Spider-Man. Setelah mendengarnya, Otto terpaksa beranjak pergi untuk mengenakan kostum Spider-Man. Dia juga menyuruh Sajani melanjutkan proses pemeriksaan monster sendirian. Sajani jelas memprotes, tapi Otto terus berfokus pada Norman. Setelah diberitahu oleh Otto bahwa kostum Spider-Man sudah dipakai, Norman mulai memberikan penglihatan tentang tindakan kejamnya. Dia meledakkan berbagai tempat yang menurutnya penting bagi Otto. Sambil tertawa, dia menghancurkan rumah tempat Otto tumbuh besar. Fasilitas penelitian di mana Otto mengalami insiden menjadi Dokter Octopus, gudang bernama The Boneyard yang menyimpan berbagai peralatan canggih Otto yang telah disita oleh polisi, serta klinik Heart yang dikelola oleh Cardiac, di mana dulu Otto pernah menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil. Semua kehancuran ini jelas membuat Otto merasa sangat sedih dan marah. Norman sendiri masih belum berhenti. Dia mengaku telah menyandera seseorang yang disayangi Otto. Apabila Otto mau orang itu tetap hidup, Otto harus datang sendirian ke Empire State University. Karena tak punya pilihan lagi, Otto terpaksa mematuhi instruksi tersebut. Di tengah perjalanan, dia berusaha menghubungi Anna Maria tapi tak mendapat tanggapan. Ini membuatnya semakin takut bahwa orang yang disandera oleh Norman adalah Anna Maria. Ketika sedang berayun, Otto sempat dimintai tolong oleh seseorang yang sedang mengalami perampokan oleh beberapa pengikut Goblin. Otto berfokus ingin menyelamatkan Anna Maria, jadi dia tidak menghentikan perampokan tersebut, melainkan melaporkan kejahatan itu kepada kepala polisi kota New York yang bernama Pratchett. Sayang sekali Pratchett justru tidak percaya pada Otto. Rupanya Pratchett setuju dengan Jonah tentang anggapan bahwa Spider-Man bekerja sama dengan Norman Osborn. Menurut Pratchett, selama ini ada tujuan rahasia dalam upaya Spider-Man meringkus berbagai kelompok mafia, yaitu menjauhkan perhatian polisi dari aktivitas Norman, sehingga Norman memperoleh kendali yang besar. Saat itu bersama Pratchett ada pula Jonah dan pihak Alchemax. Jonah langsung saja memerintahkan robot-robot Spider Slayer untuk dikerahkan memburu Spider-Man. Maka Alchemax melaksanakan perintah tersebut. Dengan melacak lokasi panggilan dari Otto tadi, Alchemax mengirimkan Spider Slayer. Di Empire State University, Otto akhirnya tiba. Di sana dia melihat Norman sedang membawa Sandra yang ternyata adalah Don Lamaze. Norman memang mengira Lamaze merupakan kawan dekat Otto, sebab dahulu mereka berdua pernah sama-sama menjadi mahasiswa. Ditambah lagi Norman melihat rekaman di mana Otto menyelamatkan Lamaze dari Stunner. Dia tidak sadar bahwa Otto justru menganggap remeh Lamaze. Sekarang Otto pun tertawa menyaksikan Norman menyandera Lamaze. Norman yang merasa kecewa memilih untuk melepaskan Lamaze dan terbang pergi. Namun dia tetap ingin memberikan kesulitan pada Otto. Jadi dia mengaktifkan sesuatu. Akibat tindakan Norman, kaki-kaki mekanik pada kostum Spider-Man malah berusaha menyerang Otto sendiri. Rupanya kaki-kaki itu telah diretas oleh Norman. Dengan demikian, Otto berada dalam bahaya yang sangat dekat. Agar tetap hidup, dia harus sigap menghindar sambil berjuang mematahkan semua kaki itu. Cerita Goblin Nation mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.